Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus. Kita baca dari Yunus 1 ayat 1-3. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, Nabi Yunus, di mana saya beri judul pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, yaitu keadilan versus anugerah. Yunus 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang kita pelajari dari Yunus, seorang Yunus ini? Ya, dia adalah seorang nabi, tapi seorang nabi yang pemberontak, yang tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ya, tampilan nabi tetapi pemberontak, Bapak Ibu, bayangkan ya, tidak taat pada firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, dia tetap berfungsi sebagai seorang nabi ya. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Tuhan ya perintahkan untuk supaya Niniwe bertobat. Sebagai seorang nabi harusnya dia pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru pergi ke arah yang berlawanan, pergi ke Tarsis. Ibaratnya Tuhan suruh ke Papua, tetapi dia pergi ke arah Medan, ke arah barat, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Yunus tidak taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya? Dia tidak mau pergi ke Niniwe ya. Niniwe ini sebuah bangsa yang kejam sekali, perilakunya jauh dari bermoral ya. Makanya oleh karena itu Yunus sangat benci sekali dengan orang-orang Niniwe. Maka ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke Niniwe, Yunus tidak mau ya. Apalagi supaya orang Niniwe itu bertobat. Ya, mungkin di dalam hatinya dia tidak menginginkan Niniwe ini bertobat, lebih baik mati saja daripada mereka bertobat ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat selanjutnya Yunus yang tidak taat kepada Tuhan ini, ketika sedang menghadapi masalah ya, kehilangan harapan di dalam kehidupannya, dia berdoa kepada Tuhan. Seorang pemberontak kepada Tuhan, tapi dia masih berdoa. Pada waktu kapan dia berdoa? Pada waktu di tengah perjalanannya menuju ke Tarsis, ada badai menimpa kapalnya dan kapalnya hampir tenggelam, Bapak Ibu. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu terjadi di dalam Yunus 2 ayat 2. Dikatakan dalam doanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Seorang pemberontak pada Tuhan, tetapi pada waktu menghadapi permasalahan, pada waktu menghadapi kesusahan di dalam kehidupannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan apa yang kita pelajari selanjutnya dari kitab Yunus ini ya. Seorang nabi yang tidak taat dan yang hati nuraninya mati, Bapak Ibu. Kenapa hati nuraninya mati? Ketika ada badai di dalam kapal tersebut, Bapak Ibu, harusnya dia empati dengan semua orang, terutama dengan kru kapal pada saat itu. Orang pada panik, tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Di dalam Yunus 1 ayat 5 dikatakan, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Sementara orang menghadapi masalah, menghadapi badai,
Di dalam kapal tersebut semua orang panik, tetapi hanya Yunus yang tidak punya hati nurani. Dia tidur di bawah kapal, di dalam kapal yang paling bawah. Dia tertidur di sana. Dan akhirnya diketahui oleh kapten atau nakoda kapal pada saat itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dendamnya terlalu besar terhadap Niniwe ini. Sampai-sampai ketika Yunus dimakan ikan paus, ya Bapak Ibu, Yunus akhirnya dimakan ikan paus. Ya. Karena pada waktu itu mereka buang undi. Siapa yang bersalah, itulah yang kena undi tersebut. Dan ternyata Yunus yang kena, ya. Orang-orang ketakutan dengan apa yang diperkatakan oleh Yunus, dan mereka katakan, Yunus katakan kepada mereka, saya seorang nabi, saya takut pada Tuhan. Begini oleh karena apa yang terjadi sekarang ini oleh karena saya tidak taat kepada Tuhan. Yunus ngaku, ya. Akhirnya apa yang harus mereka lakukan? Yunus mempersilahkan supaya Yunus dibuang ke laut. Dan ketika Yunus dibuang ke laut, ikan paus makan, Bapak Ibu. Ketika dimakan ikan paus, sudah barang tentu Yunus mati. Tetapi sekali lagi, ya Bapak Ibu, sekalipun dia nabi, seorang nabi pemberontak yang tidak taat kepada Tuhan, anugerah Tuhan tetap terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak mati, Bapak Ibu, ya. Dia masih hidup selama 3 hari di dalam perut ikan paus tersebut. Anugerah Tuhan terlalu besar di dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun Yunus mendapatkan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah mengucap syukur, membayar nazar sebagai tebusan kesalahan dari kehidupannya, Bapak Ibu. Tidak seperti awak kapal atau orang-orang yang di kapal, begitu mereka diselamatkan oleh Tuhan, ayat 16 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Demikian juga dengan orang-orang yang Niniwe. Setelah mendengar pemberitaan apa yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka, Bapak Ibu, lalu yang terjadi adalah orang-orang Niniwe, seperti di dalam Yunus 3 ayat 5 katakan, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mereka berbalik kepada Tuhan, ya. Anugerah Tuhan terhadap Yunus begitu luar biasa. Seorang nabi tidak taat kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekalipun sudah diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa ikan paus tersebut, dia dimakan ikan paus, tapi dia tidak pernah mengucap syukur atau membayar nazar di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar terhadap Yunus, ya, yang seharusnya kalau adil, harusnya Yunus ini lebih baik mati deh. Karena apa? Seorang nabi harusnya benar-benar taat kepada Tuhan, tapi dia tidak lakukan seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yunus ini, ya. Anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupannya. Sama seperti juga anak bungsu, Bapak Ibu, ya, yang sudah menghabiskan harta orang tuanya, lalu kembali kepada bapaknya, dan bapaknya masih mau menerima anak yang bungsu itu, ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, kita melihat anugerah Tuhan begitu luar biasa terhadap anak yang bungsu ini. Kemudian juga dengan penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Penjahat itu bilang, Tuhan, ingat kalau engkau sampai di surga, ingatlah tentang aku. Dan seketika pada saat itu juga Tuhan anugerahkan dia
keselamatan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Sakius, ya, seorang pemungut cukai. Dosanya begitu besar karena terlalu banyak dia memeras orang. Begitu dia dimention oleh Tuhan Yesus, dia berbalik, bertobat kepada Tuhan, dan dia menerima anugerah pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Dan anugerahnya besar, anugerah Tuhan besar di dalam kehidupannya. Ya, sama seperti dengan Yunus. Orang Israel pelit untuk memberitakan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, khususnya untuk bangsa Niniwe. Ya, anugerah yang Tuhan berikan untuk Yunus, untuk orang-orang Israel, orang-orang Ibrani pada saat itu, hanya mereka nikmati sendiri, tidak pernah disampaikan kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu, keselamatan anugerah Tuhan itu untuk siapa saja, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, bukan hanya untuk orang-orang percaya, bukan hanya untuk orang-orang bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, orang-orang Israel, tapi untuk siapa saja. Sama seperti juga Tuhan menurunkan sinar matahari, menurunkan hujan, ya, ke bumi ini. Hujan, matahari diterima oleh semua orang, baik itu orang berdosa maupun orang percaya, baik orang Kristen maupun orang agama-agama yang lain. Mereka berhak menikmati anugerah Tuhan. Yang saya mau katakan malam hari ini, Tuhan begitu sayang terhadap orang-orang berdosa. Ya, bahkan di dalam Yunus 4 ayat 11 dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, terhadap orang Niniwe Tuhan sayang. Ini ketika peristiwa di mana Yunus sedang kepanasan, dia menemukan pohon jarak, dia berteduh di situ, dan besoknya apa yang terjadi? Ada seekor ulat membuat pohon jarak itu menjadi mati, Bapak Ibu. Ya, dan dia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dia kesal, kenapa? Karena pohon jarak itu mati, Bapak Ibu. Ya, maka Tuhan katakan, kalau pohon jarak itu hidup, memangnya kamu buat hidup? Itu anugerah, bukan kamu yang membuat hidup. Kenapa kamu harus menyesali pohon jarak itu mati hanya gara-gara karena kamu nggak bisa berteduh di situ? Ya, makanya Tuhan katakan, orang Niniwe ini lebih bernilai daripada pohon jarak tersebut. Ya, harusnya anugerah Tuhan lebih besar kepada orang-orang Niniwe ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar dari seorang Yunus, ya, seorang nabi yang pemberontak, yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak pernah mengucap syukur untuk Tuhan apa yang lakukan di dalam kehidupannya. Ya, dia merasa bahwa seolah-olah bahwa anugerah itu hanya untuk dirinya, untuk bangsanya saja, bukan untuk orang lain, bukan untuk bangsa yang lain. Bapak Ibu, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan tawarkan bukan untuk segelintir orang, bukan untuk bangsa-bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang, untuk seluruh bangsa. Tuhan memberkati. Shalom.